Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada orang yang gemar membantu sesama, tetapi hidupnya justru terasa dipenuhi berbagai kemudahan? Ketika mengalami kesulitan, selalu ada saja yang datang membantu. Saat membutuhkan peluang, tiba-tiba muncul kesempatan yang tidak pernah mereka bayangkan. Apakah semua itu hanya kebetulan? Atau sebenarnya ada pelajaran hidup yang bisa kita ambil? Dalam video kali ini, kita akan membahas mengapa orang yang suka menolong seringkali menemukan jalan rezeki yang tidak terduga. Perlu dipahami bahwa membantu orang lain bukanlah cara untuk membeli keberuntungan atau menjamin datangnya rezeki. Namun, kebiasaan menolong dapat membentuk karakter, hubungan, dan kesempatan yang sering membawa dampak positif dalam kehidupan. Pastikan Anda menyaksikan video ini sampai selesai, karena alasan terakhir seringkali menjadi rahasia sederhana yang jarang disadari banyak orang. Alasan pertama, orang yang suka menolong membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah aset yang tidak dapat dibeli dengan uang. Ketika seseorang dikenal sebagai pribadi yang suka membantu, jujur, dan dapat diandalkan, orang lain akan lebih mudah mempercayainya. Kepercayaan ini bisa membuka banyak peluang, mulai dari tawaran pekerjaan, kerja sama usaha, rekomendasi dari teman, hingga kesempatan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Seringkali, rezeki datang bukan hanya karena kemampuan, tetapi juga karena kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Alasan kedua, mereka memiliki hubungan yang lebih luas. Setiap kebaikan yang dilakukan mempererat hubungan dengan sesama. Mungkin hari ini Anda membantu seseorang tanpa mengharapkan balasan. Namun di masa depan, orang tersebut atau orang lain yang mengenal Anda bisa saja memberikan kesempatan yang sangat berarti. Hubungan baik adalah jembatan yang menghubungkan seseorang dengan berbagai peluang. Semakin banyak hubungan yang dibangun dengan tulus, semakin besar kemungkinan bertemu dengan orang-orang yang membawa inspirasi maupun kesempatan baru. Alasan ketiga, kebiasaan menolong membentuk pola pikir positif. Orang yang senang membantu biasanya lebih fokus pada solusi daripada masalah. Mereka terbiasa melihat kebutuhan orang lain, terbiasa mencari cara agar sesuatu menjadi lebih baik. Pola pikir seperti ini sangat berharga, karena dalam dunia kerja maupun usaha, orang yang mampu memberikan solusi selalu dibutuhkan. Tanpa disadari, kebiasaan membantu melatih kemampuan untuk berpikir kreatif dan bertindak cepat. Alasan keempat, mereka belajar banyak dari orang lain. Saat membantu seseorang, kita sering mendengar cerita, pengalaman, dan sudut pandang yang berbeda. Dari sana, kita belajar menghadapi masalah, belajar memahami karakter manusia, belajar melihat peluang, belajar mengambil keputusan. Pengalaman-pengalaman inilah yang membuat seseorang semakin matang dan siap menghadapi tantangan hidup. Alasan kelima, mereka lebih mudah mendapat dukungan saat membutuhkan. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian. Setiap orang suatu saat pasti membutuhkan bantuan. Orang yang selama ini dikenal suka menolong biasanya memiliki jaringan sosial yang kuat. Ketika mereka menghadapi kesulitan, banyak orang dengan sukarela memberikan dukungan. Bukan karena merasa berutang, melainkan karena mereka menghargai kebaikan yang pernah diterima. Inilah mengapa hubungan yang baik sering menjadi salah satu bentuk kekayaan yang tidak terlihat. Alasan keenam, menolong membuat hati lebih tenang. Ada kepuasan tersendiri ketika kita mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Perasaan tersebut membuat hati menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih positif, dan seseorang menjadi lebih mampu menghadapi tekanan hidup. Ketika hati tenang, kita lebih mudah berpikir jernih. Keputusan yang diambil pun cenderung lebih baik. Seringkali, keputusan yang baik inilah yang membawa seseorang kepada peluang-peluang baru. Alasan ketujuh, kebaikan menginspirasi kebaikan lainnya. Salah satu hal yang menarik dalam kehidupan adalah bahwa kebaikan sering menular. Ketika seseorang melihat Anda membantu dengan tulus, mereka juga terdorong untuk berbuat baik. Lingkungan yang dipenuhi sikap saling membantu akan menciptakan suasana yang lebih. Dari lingkungan seperti inilah sering lahir kolaborasi, kepercayaan, persahabatan, dan kesempatan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Semua itu mungkin tidak terjadi namun seiring waktu, dampaknya bisa sangat besar. Sahabat, membantu orang lain bukanlah jaminan bahwa hidup akan selalu mudah. Setiap orang tetap akan menghadapi tantangan dan ujian. Namun, kebiasaan menolong dapat membangun karakter yang lebih baik, memperluas hubungan, meningkatkan kepercayaan, serta membuka lebih banyak kesempatan dalam kehidupan. Jangan menunggu menjadi kaya untuk berbagi. Kebaikan tidak selalu harus berupa uang. Bisa berupa waktu, tenaga, ilmu, perhatian, senyuman, atau sekadar mendengarkan seseorang yang sedang membutuhkan teman berbicara. Setiap kebaikan kecil memiliki arti yang besar bagi orang yang menerima. Dan siapa tahu, dari satu kebaikan sederhana yang Anda lakukan hari ini, akan lahir hubungan, pengalaman, atau kesempatan yang membawa perubahan besar di masa depan. Jika Anda merasa video ini memberikan inspirasi, jangan lupa tekan tombol like, subscribe,
dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video motivasi berikutnya. Tuliskan juga di kolom komentar, kebaikan kecil apa yang pernah Anda lakukan atau terima yang paling berkesan dalam hidup Anda. Semoga kita semua diberikan hati yang ringan untuk menolong sesama, langkah yang dimudahkan dalam setiap usaha, serta kehidupan yang penuh kedamaian, manfaat, dan keberkahan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.